Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswaku. Menjelang siang ya. Mahasiswa sekalian, ketemu lagi kita untuk perkuliahan online di bioetik. Pertemuan ke-13 ini kita akan melanjutkan ya pembahasan tentang bioetika dalam kerjasama, bioetika dalam penelitian ya, kerjasama penelitian dengan industri dan asing ya. Jadi ternyata kerjasama riset dengan institusi, dengan perguruan tinggi lain, ya, antar lembaga, industri, bahkan dengan pihak asing itu juga ada etiknya ya, karena uh, akan terjadi nanti suatu tidak harmonisan ya antara hubungan kedua belah pihak ketika ada suatu pelanggaran yang dilakukan di saat berjalannya kerjasama. Baiklah, sebagaimana kita ketahui ya, bahwasanya tujuan dalam sebuah penelitian kerjasama ini baik di antar lembaga maupun perguruan tinggi memang benar-benar bagaimana dapat memfasilitasi ya penelitian-penelitian yang strategis ya, yang saling bersinergi antara para peneliti tadi ya, di mana satu sama lain memiliki sumbangsih terhadap penelitian tersebut, karena ini merupakan suatu yang diangkat tema yang diangkat itu berkaitan dengan sebuah permasalahan umat gitu atau masalah bersama, sehingga solusinya juga dapat memberikan permecahan permasalahan ya, persoalan utama dari negara ya, bangsa, bahkan masyarakat ya. Jadi substansi penelitiannya itu ke arah sana gitu. Makanya saat ini tuh sangat digembar-gemborkan bagaimana riset kerjasama itu menjadi suatu poin yang plus ya, ketika suatu instansi perguruan tinggi itu memiliki riset kerjasama. Ya, dalam bentuk apa kerjasama yang dibangun? Ya, salah satunya itu sharing pendanaan ya. Ini sangat benar-benar ditekankan ya, karena memang riset itu butuh dana untuk secara operasionalnya tentunya. Apakah itu analisisnya, apakah itu eh, transportasinya, apakah itu pengadaan sampelnya. Nah, itu juga butuh. Kemudian pemakaian fasilitas laboratorium. Nah, ini juga karena tidak semua institusi itu memiliki fasilitas yang memadai yang mendukung mensupport penelitian tema dari penelitian yang diangkat gitu. Jadi benar-benar ini ketika suatu instansi itu tidak ada uh, alatnya, maka dia bisa menggunakan instansi dari mitranya gitu. Kemudian pemakaian spesimen atau sampel penelitian. Jadi mau nggak tahu di misalkan Esa Unggul memiliki sampel yang banyak gitu. Nah, akan tetapi ada beberapa alat yang tidak bisa menggunakan analisis ini. Jadi institusi, institusi lain boleh memakai spesimen yang digunakan yang ada di Esa Unggul untuk dikembangkan risetnya. Nah, itu juga bisa menjadi kerjasama. Kemudian publikasi. Nah, ini juga menjadi goalnya ya. Karena kan riset itu butuh pengakuan ya, pengakuan secara ilmiah dengan dipublishnya ya, terbitkannya artikel tersebut. Nah, semua orang pasti akan membaca artikel tersebut untuk menjaga suatu uh, nilai dari sebuah riset. Oke, itu dengan antar lembaga ya. Kemudian penelitian kerjasama internasional. Nah, ini juga menjadi poin ketika kita melakukan riset dengan negara asing ya, di mana melibatkan peneliti lokal dengan peneliti negara lain, atau penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti secara bersama-sama ya. Ini yang kita sering kecolongan ya, ketika suatu penelitian itu dikerjakan oleh pihak asing gitu dan hanya kita sebagai pekerja saja, akan tetapi pada saat goalnya, publikasinya kita tidak disertakan. Nah, ini uh, bukan sebuah penelitian kerjasama namanya, itu namanya pencurian spesimen ya, karena kita boleh gitu melibatkan mengikut sertakan peneliti lokal gitu untuk mengumpulkan spesimen, tapi spesimennya dibawa ke negaranya, ini nggak boleh. Oke, umumnya kerjasama ini biasanya menggunakan atau mengeksplorasi sumber daya lokal ya. Misalkan kita memiliki ada sumber daya endemik yang perlu dieksplor
dengan kapasitas keilmuan, maksudnya alat dan peralatan yang ada di negara mitra, tentu ini akan memberikan lebih luas ya penggalian suatu potensi dari sumber daya lokal tadi. Kemudian menggunakan sumber dana negara mitra, nah ini juga, atau lembaga internasional secara uh, patungan gitu. Si A berapa, negara si A berapa, negara si B berapa gitu. Jadi saling uh, mensupport dananya. Kemudian tujuan penelitian lagi, dia memecah permasalahan kesehatan lokal. Kalau itu berkaitan dengan penelitian kesehatan ya tentu ini seperti kalau COVID kan global ya karena memang seluruh dunia. Nah ini juga harus ada kolaborasi antar negara untuk menciptakan obat untuk pencegahan COVID ini gitu, terutama vaksinnya. Nah, ini sangat-sangat tepat ya adanya riset kerjasama antar negara untuk ini. Kemudian pemecahan masalah beberapa negara. Nah ini juga masukkan tadi kalau masalah lokal misalkan eh, Ebola ya di Afrika sana. Nah untuk pencegahannya harus ada peneliti asing yang bisa bekerjasama dengan orang Afrika. Kemudian pengembangan uji coba produk teknologi kesehatan kedokteran ya sama ya. Kemudian memantau penyakit atau mengidentifikasi karakteristik agen penyakit secara global. Uh, dan juga ini sebagai learn ya untuk belajar atau melatih uh, sumber daya transfer ilmu. Oke, nah apa yang melatar belakangi ya adanya kerjasama antar institusi bahkan antar negara ini, yaitu merupakan suatu tanggung jawab moral kita untuk membantu negara yang berkembang. Kemudian peneliti dan mahasiswa internasional itu meningkatkan status institusinya, kepakaran seseorang. Kalau seandainya kita melakukan riset dengan orang asing, tentu ini juga akan meningkat nilai indeks prestasi ya, suatu pengakuan bahwasanya kita mampu untuk bisa berkolaborasi di internasional. Kemudian perlu evidence ya sebagai dasar pemecahan permasalahan di negara berkembang, sebagai perlu evidence banyak negara agar produk dapat digunakan secara luas. Jadi memang butuh-butuh bagaimana ini hasil penelitian bisa dikembangkan sehingga dapat dirasakan secara global. Kemudian karakterisasi agen penyakit dan penyakit yang sering berbeda di negara atau di kelompok masyarakat pada waktu yang berbeda. Jadi artinya belum tentu suatu penyakit itu sama ya, malaria di negara A dengan malaria di negara B. Tipenya mungkin beda. Nah, ini yang harus dikarakterisasi. Kemudian pengendalian penyakit menular diupayakan sedekat mungkin dengan sumbernya. Jadi kalau seandainya memang sumbernya itu di sebuah negara itu benar-benar, misalkan kemarin itu harusnya COVID itu kan disumber dari Cina ya di Wuhan. Nah itu langsung gitu pencegahannya kita melakukan riset langsung di Wuhan ya gitu. Untuk pengendalian penyakit menular harus dilakukan secara bersama-sama. Oke, ini ruang lingkupnya sangat luas ya. Untuk kerjasama ini bisa penelitian secara laboratorium, klinik, epidemiologi, ya, environmental ya, disesuaikan dengan prioritas nasional tentunya. Apa kebutuhan dari sebuah negara itu untuk bisa kemudian harus diseimbangkan antara prioritas nasional dan prioritas global. Oke, nah ini adalah prinsip good industry governance ya untuk ketika kita melakukan kerjasama dengan industri. Nah ini yang paling utama itu adalah transparansi ya. Transparansi ini menyediakan informasi yang cukup akurat ya, sehingga tidak ada di perjanjian di kerjasamanya itu tidak ada satu pihak yang dirugikan. Kemudian akuntabelitas ya, di mana kejelasan fungsi, struktur dan sistem pertanggungjawab industri dalam mengelolanya. Kemudian responsibility, pertanggungjawabannya, independensi ya. Kemudian baru fairness ya, suatu kewajaran dan kesetaraan. Oke, kita cepat saja. Kemudian dasar hukum ya untuk mengatur kerjasama industri antara industri, institusi dan pihak lain ini ada di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 ya, kemudian ada di PP Pemerintah Nomor 339 1995. Kemudian ada Kemenkes ya, Nomor 1031 Tahun 2005 tentang pedoman etik penelitian kesehatan. Oke, apa aspek etik yang harus dikaji ketika kita melakukan kerjasama ya, di mana
tidak memanfaatkan kelemahan kondisi setempat. Jadi ini eh, mentang-mentang negara berkembang ya, orangnya eh, tidak terlalu pintar gitu, sumber dayanya kurang, jadi ini dimanfaatkan oleh negara maju. Nah ini nggak boleh gitu. Dan harus memaksimalkan azas manfaat. Nah ini yang dimana-mana kalau seandainya kita riset dia juga harus azas manfaat daripada dan minimnya risiko ya. Kemudian harus mengacu pada standar etik yang universal. Oke, nah ini menerapkan standar minimal yang berlaku dalam sistem pelayanan kesehatan setempat, memperhatikan tata nilai dan budaya lokal, serta tidak merusak tatanan yang berlaku. Oke, nah ini kepentingan subjek harus diutamakan ya, karena memang ini menjadi suatu target penelitian bersama. Nah ini yang menjadi subjek ini kan tidak hanya secara individu saja, tetapi juga masyarakat, jadi kebijakan untuk global juga gitu. Tidak berlebihan dalam membujuk subjek ya, inducement-nya tadi ya. Kemudian perlu persetujuan etik kedua negara. Jadi kalau seandainya memang kedua negara itu mempunyai komisi etik masing-masing ya. Mereka harus mempelajari apa yang menjadi tanggung jawab dari negara A, apa yang menjadi jawab negara B. Kemudian aspek legalnya tidak membahayakan kepentingan atau keamanan nasional, memperhatikan kedaulatan bangsa, hak kekayaan hayati ya, tidak merusak tentunya. Karena memang kita merupakan negara yang kaya akan plasma nutfah gitu, tentu kita tidak mau adanya krisis yang terjadi ketika keanekaragaman hayati kita tuh dieksplor gitu secara berlebihan, atau hak kekayaan intelektual. Nah ini ada yang disebut dengan istilah ketika kita melakukan apa kerjasama ya dengan dua negara, itu ada istilahnya Material Transfer Agreement atau MTA ya, perjanjian alih materi ketika kita mengambil spesimen di negara orang gitu. Nah ini yang penting, bagaimana spesimen itu bisa aman, bisa tidak jatuh kepada orang yang tidak bertanggung jawab ya. Nah sangat dibutuhkan pengamanan yang uh, konkret ya, yang supaya pengalihan spesimen itu berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Kemudian, nah ini ada titik-titik kritis untuk terjadinya pengalihan spesimen. Yang pertama itu penelitian kerjasama internasional ya, karena memang riskan ya untuk harus benar-benar dinyatakan gitu di butir-butirnya. Kemudian surveillance global, laboratorium supranasional untuk kontrol kualitas, diklat internasional, pelayanan kesehatan, ya lembaga lokal dan asing. Nah, prinsip dasarnya di mana spesimen klinik berupa materi biologis ya dan kandungan informasi menjadi hak milik Indonesia yang dilindungi oleh pemerintah ya. Kalau seandainya itu memang diambil dari negara kita, nah ini harus menjadi harus jelas gitu. Kemudian ada tes dilakukan di dalam negeri kalau seandainya memang itu bisa dilakukan di kita dan mendukung alatnya ya. Kenapa harus jauh-jauh gitu kan? Mungkin lebih tepatnya cukup dilakukan di sini saja. Kalau seandainya ada uji lebih lanjut yang kita tidak punya, boleh gitu dialihkan spesimennya keluar gitu. Kecuali pada situasi tertentu, nah ini yang saya bilang. Dan itu pun diatur oleh pemerintah. Kemudian upaya proteksi pemerintah dalam melindungi spesimen ya, tidak terjadi pencurian spesimen kita, di mana Permenkes tentang pengiriman dan penggunaan spesimen klinik, materi biologik dan muatan informasi lainnya itu diatur dalam Permenkes ya. Kemudian jaringan laboratorium diagnosis penyakit infeksi ya. Kemudian MOU ya untuk kerjasama internasional dan lembaga asing itu juga menjadi hukum yang kuat untuk sebagai hitam di atas putihnya gitu loh. Kita melakukan MOU Master of apa namanya, MOU itu tentu ada landasannya ya, ada aturan, masing-masing memiliki ketentuan. Kemudian ada rencana kerja atau protokol dari riset yang akan dilaksanakan ya, sehingga di sini bisa mengajukan ethical clearance dalam ketika sebelum melakukan penelitian. Kemudian advokasi untuk pemberdayaan kapasitas lokal untuk pengakuan internasional. Kemudian MTA untuk pengalihan spesimen klinik.
mekanisme pengawasan oleh Komisi Nasional ya. Kemudian ada sistem pelacakan melalui tim-tim MTA. Jadi memang harus dipantau ya selama proses pengiriman, proses alih fungsi bukan alih fungsi, alih analisis ya. Ini rancangan Permenkes tentang MTA ya, di mana pengiriman dan penggunaan spesimen klinik material biologik ke luar negeri itu hanya diperiksa hanya bila pemeriksaan tidak mampu dilaksanakan di dalam negeri. Nah, makanya saya bilang tadi kalau seandainya ada kita support alatnya nggak jauh-jauh untuk keluar cukup. Nah, ini tata cara pengirimannya di mana tenaga dan fasilitas yang mempunyai kompetensi dan kewenangan sesuai ketentuan dan bekerja sesuai dengan standar prosedur profesional serta kode etik profesi tentunya. Kemudian pernyataan tidak mampu atau kendali mutu dibuat oleh pengirim. Jadi kita harus membuat pernyataan bahwasanya uh, untuk uji atau analisis ini kita tidak bisa menggunakan tidak bisa melaksanakannya karena memang keterbatasan dari bahan atau alat yang ada di negara kita gitu. Kemudian dilengkapi dengan pernyataan peer group ya dan MTA. Nah, ini lembaga penerimanya ya. Ada term of reference-nya, TOR-nya ya. TOR-nya itu artinya description, ini tujuannya untuk apa, ini sumbernya dari mana, apalagi macam-macam ya informasi yang dimuat dalam TOR itu. Kemudian mementingkan pembagian kemanfaatan pada pengirim, maka tersebut harus diminta persetujuan tertulis bila hendak mengirimkan ke pihak ketiga ya. Misalkan ketika kita ingin mengirim ke pihak kedua, namun di pihak kedua ada kesulitan untuk melakukan uji, nah ini pihak kedua juga harus minta izin ke bawah kita bahwasanya ini boleh mereka kirim ke pihak ketiga untuk dianalisis lebih lanjut. Asalkan dia izin dulu ke pihak kita gitu. Nah, isi MTA nih ya. Ini isi MTA-nya ada siapa pengirimnya, siapa penerimanya, rincian materi yang akan dialihkan, tujuannya nih saya bilang tadi ya. Rincian uji, rincian spesimen yang akan diuji, alasan kirim ke luar negeri, pernyataan materi tidak akan dialihkan ke pihak ketiga ya kalau seandainya memang itu bisa dikerjakan oleh pihak kedua. Kemudian penjelasan apa yang dilakukan terhadap sisa materinya atau BBT-nya, bahan biologi tersimpannya kalau ada sisa sampling ya, sisa spesimen ya, karena takutnya akan dimanfaatkan oleh orang lain gitu. Kemudian hak publikasi, nah ini juga harus dicantumkan dalam MTA. Kemudian prosedur pemohonan persetujuan MTA, nah ini ke Balitbangkes ya. Kemudian ada kelengkapan yang harus diisi, yang harus dipenuhi, surat permohonan, protokol penelitian, MOU, daftar spesimennya mulai dari rincian, tujuannya untuk apa, kemudian jenis tes yang akan diuji, yang akan dilaksanakan, kemudian daftar multicenter ya bila relevan ya. Oke, nah ini peneliti asing ya. Peneliti asing izin dikeluarkan oleh tim Interdep Kemenristek Dikti ya. Jadi seorang peneliti dari luar itu dia harus izin dulu ya untuk melakukan penelitian di negara kita. Kemudian peneliti asing harus mempunyai mitra Indonesia dan harus memiliki lembaga penjamin. Jadi nggak masalah gitu kalau seandainya ketika kita melakukan kerjasama dengan peneliti asing ya. Nah ini sudah menjadi suatu hal yang kuat karena kan kita diakui secara institusi oleh pemerintah gitu. Jadi bukan institusi yang abal-abal gitu. Oke, baiklah untuk materi kali ini saya cukupkan bagaimana etik ya, prinsip etik dalam penelitian kerjasama dengan institusi, industri dan pihak asing ya atau luar negeri. Cukup sekian, silahkan dipelajari kembali modulnya dan dikerjakan tugasnya ya sebagai aktivitas aktif Anda di dalam forum. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya stay healthy dan stay at home. Ya, semangat.